Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Akhirnya terselesaikan. Xiaoyan dan Mu Yingying keduanya menarik napas dalam-dalam, dan kemudian tertawa ketika mereka melihat bintang jahat di depan mereka menghilang dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, turun dulu. Mu Yingying dan Xiaoyan saling memandang, mereka menyingkirkan kristal api suci, dan kemudian menyapunya langsung ke bawah. Laki-laki tadi, jika bukan itu yang kuharapkan, dia seharusnya menjadi salah satu dari 4 rasul di antara para Gorevin. Begitu dia jatuh ke tanah, Yan Qi segera membuka mulutnya. Sebuah petunjuk ditemukan di beberapa nada, dari suara. 4 rasul dari Gorevin. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu bahwa orang yang baru saja menduduki tubuh Tianxing memang orang kuat dari para Gorevin, dia tahu sedikit tentang informasi itu, tentang ras jahat di luar dunia. Aku tidak tahu, aku tidak menyalahkanmu. Aku ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling pada awalnya, dan kemungkinan besar para Gorevin ikut campur, jadi tentu saja aku tahu sesuatu. Yan Qi dikatakan. Aku ingin tahu apa kekuatan keseluruhan dari Gorevin ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan. Hal pertama yang ditemui Xiaoyan adalah para Gorevin, dan tentu saja dia ingin menghapus ras ini. Para Gorevin, di antara ras jahat di luar dunia, paling banyak bisa melayang di tengah. Di antara para Gorevin, dengan Gorevin sebagai pemimpin klan, kekuatannya juga paling kuat. Adapun Gorevin, ada 2 utusan kiri dan kanan Gorevin. Kekuatan utusan kiri dan kanan Gorevin ada di sekitar Dou di manusia, dan di bawahnya, ada 4 rasul, kekuatan 4 rasul, dan manusia. Dou bintang 8 kaisar untuk kaisar Dou bintang 9. Kata Yan Qi. Begitulah. Hati-hati, aku sekarang telah membunuh salah satu dari 4 rasul Gorevin, dan salah satu utusan kiri dan kanan Gorevin. Kekuatan saat ini juga jelas dalam sekejap. Xiaoyan berkata sedikit. Apa, kamu membunuh salah satu utusan kiri dan kanan Gorevin? Tubuh Yan Qi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena hanya ketika dia mencapai levelnya dia akan tahu betapa menakutkannya suku-suku jahat itu. Jadi Xiaoyan seperti ini kata, dan langsung mengejutkan Yan Qi. Mungkinkah pria di pegunungan gurun yang memperoleh api suci? Mu Yingying, yang berada di samping, diberitahu ini oleh Xiaoyan, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tepat sekali, Xiaoyan berkata dengan senyum bebas dan santai. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Ini benar-benar tersembunyi. Yan Qi tidak bisa tidak mengagumi. Oke, ini adalah akhir dari masalah ini, mari kita ambil langkah demi langkah. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah pergi ke tempat itu dulu. Lanjut Yan Qi. Tempat itu, Xiaoyan bertanya, kolam sungai darah. Tempat yang sangat ajaib. Kolam sungai darah tidak hanya dapat menyembuhkan beberapa penyakit gelap di tubuhku, tetapi juga dapat menggunakan misteri kolam sungai darah, ditambah 2 hantu darah mati di tanganmu, untuk memadamkan perbaiki kekuatan fisikmu, sehingga kekuatan kematian yang hanya dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik bintang 8 Dou dilahir di tubuhnya. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yan Qi berkata dengan sebuah senyuman. Ternyata benda ini adalah cairan hantu darah mati, tidak heran aku merasa akrab. Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri, tentu saja dia mencium bau yang akrab dari cairan hantu darah mati. Yingying, ini untukmu. Xiaoyan baru saja selesai berbicara, dan salah satu dari 2 cairan hantu darah mati dilemparkan langsung ke Mu Yingying. Ini, Mu Yingying secara alami tahu betapa berharganya cairan hantu darah mati, dan terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Terima saja, 1 orang hanya bisa mengambil 1. Jika 2 dimasukkan ke dalam tubuh, pasti akan sia-sia, kata Yan Qi sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Mu Yingying menyimpannya tanpa ragu-ragu. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, kecepatan keempat sosok itu meroket, dan mereka menyapu ke arah gunung tertentu. Ketika mereka berempat menghilang begitu saja, beberapa orang dan kuda juga muncul perlahan. Beberapa orang dan kuda memakai pedang yang sangat indah dengan tingkat yang berbeda-beda. Jelas bahwa mereka adalah pendekar pedang yang kuat. Kakak laki-laki, itu memang napas hantu tanpa kepala,
tetapi melihat jejak yang tersisa, tampaknya telah musnah. Ada juga 4 sosok, salah satunya dengan ringan meraih kehampaan, dan tiba-tiba beberapa energi hantu yang tak terlihat muncul. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Sosok ini jelas adalah Song Yue dan Hong Qian dari Wan Jianmen. Kekuatan keduanya sudah mencapai tahap tengah Dou di bintang 7. Adapun dua pemimpin, mereka bahkan lebih kuat. Awalnya aku mencium bau nafas hantu tanpa kepala. Jika kamu bisa membunuhnya, mungkin kamu bisa mendapatkan cairan hantu darah mati, yang akan sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Sekte mana yang sangat beruntung. Aura yang luar biasa antara alis pria di kepala melambangkan bahwa ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou. Karena tidak ada harta karun di sini, mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat. Setelah beberapa saat, kata pemimpin itu, semuanya tergantung pada kakak senior. Setelah mengatakan itu, mereka berempat siap untuk pergi. Hei, Jianqi dari Wan Jianmen. Lama tidak bertemu, baru saja pergi. Dan saat mereka berempat hendak pergi, suara yang sangat menakutkan terdengar perlahan. Sialan, itu sebenarnya adalah 3 kongregasi surgawi besar dari keluarga kerajaan Xuanling. Keempat orang di Wan Jianmen sedikit mengalihkan pandangan mereka, tetapi mereka melihat 3 pembangkit tenaga listrik yang sangat akrab. Hehe, Jianqi Jianxin, tetap aman dalam beberapa tahun terakhir. Sejak terakhir kali aku gagal total di tanganmu, aku sudah merenung. Aku harap kali ini, aku bisa sama seperti yang terakhir kali. Pada hari ketiga pakaian merah, kerumunan berkata perlahan, tetapi mereka suara-suara itu penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu hanya kekalahan belaka. Beberapa kali lagi, tapi tetap tidak ada tandingannya, kata pemimpin itu. Nama pria itu adalah Jianqi Jianxin, dia dapat dikatakan sebagai murid sekte Wan Jian yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Penguasaan niat pedangnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, tetapi belak-belakan untuk mengatakan bahwa Jianxin pasti salah satu murid luar biasa dari istilah sebelumnya. Song Yue adalah perwakilan luar biasa dari murid baru zaman modern. Tianhong, orang ini akan diserahkan kepadamu. Pada hari ketiga, ketika Zhong Tianhong membuka mulutnya, pemimpin besar Tianzong Tianan berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak. Tianhong tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Beberapa dari kalian, hati-hati. 4 jemaat surgawi dari keluarga kekaisaran Xuanling sangat kuat. Kekuatan jemaat surgawi agung telah mencapai tahap awal Kaisar Dou bintang 8, dan kekuatan Ertian Chong Tianchang juga telah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 8 setengah langkah. Adapun jemaat 3 hari dan jemaat 4 hari, kekuatan mereka juga telah mencapai penyempurnaan Dou di bintang 7, yang tidak boleh diremehkan. Setelah Jianxin selesai berbicara, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan kemudian dia memegang pedang serasi yang indah di belakangnya dan langsung memegangnya di tangannya. Begitu kata-kata itu jatuh, kakak laki-laki San Tianzong dan Wan Jianmen, Jianxin, langsung menyerang bersama, membentuk pemandangan yang sangat mempesona di udara. Bajingan, melihat ke langit, San Sanzong dan kakak laki-lakinya Jianxin terus berkelahi, Song Yue dan Hong Qian mau tidak mau berkata. Setelah mereka berdua kembali dari reruntuhan Jiao Yue, meskipun kekuatan mereka juga meroket ke tingkat tengah Kaisar Dou bintang 7, mereka masih tidak berdaya di hadapan keluarga kerajaan Xuanling yang paling kejam, dan mereka tidak tahu mengapa, bahkan jika mereka adalah Wan Jian. Kakak laki-laki tertua dan kakak tertua kedua dari sekte telah berkultivasi sangat keras, dan selalu tidak dapat menembus belenggu bintang 7 Dodi. Penguasaan niat pedang hati pedang ini sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dengan kekuatan sempurna dari Kaisar bintang 7 Dou, dia secara paksa mengalahkan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar bintang 8 Dou. Bicaralah perlahan. Memang, meskipun kekuatan saudara ketiga Qixing Dodi sama dengan Jianxin, dia masih sedikit lebih lemah darinya. Kecuali jika dia menggunakan benda itu, jika tidak. Dan pemimpin dari 4 surga, Tianan menggelengkan kepalanya, berkata. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, Zhong Tianhong dikalahkan oleh Jianxin dalam 3 hari, jadi dia mengkhawatirkannya, tetapi kali ini, tampaknya situasi pertempuran ini tidak dapat diubah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Tianhong, kali ini, kamu masih bukan tandinganku.
Kamu berantakan, jadi cepatlah kembali. Jianxin memegang pedang peri di tangannya, berkata kepada Tian Hong sedikit. Setelah konfrontasi singkat, peluang bagi mereka berdua sangat jelas. Anak-anak, Jianxin, berhentilah bicara omong kosong. Tembak aku, semangat Hong Tian. Tian Hong segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Jianxin, tetapi karena kebencian di hatinya, dia masih tidak tahan untuk mengakui kekalahan. Begitu kata-kata itu jatuh, lingkaran energi kehidupan yang sangat menyilaukan muncul di sekitar Tian Hong, dan kemudian tepat di atas kepala Tian Hong, elang raksasa energi dari langit terbentuk. Kekuatan kehidupan dikelilingi dengan kecepatan ekstrim, memancarkan kekuatan besar seperti kehancuran, dan tubuhnya yang besar juga menyelimuti semua orang. Kamu tidak bisa menangkap mataku dengan trik kecil mengukir serangga, jadi biarkan kedua saudaramu datang. Jianxin menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian saat berikutnya, napas tajam tiba-tiba muncul, dan kemudian pedang peri di tangannya, telapak tangan meledak dengan semburan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Jianyi, bunuh. Jianxin berkata dengan ringan, dan kemudian pedang abadi di tangannya membengkak berkali-kali, dan terbang langsung ke arah elang raksasa di langit. Menderita sampai mati. Ketika Tian Hong melihat ini, dia segera menyadari bahwa penguasaan niat pedang Jianxin lebih kuat dari kompetisi sekte sebelumnya, dan dia tidak berani ragu, langsung mengendalikan semangat Hong Tian dan memproyeksikannya. Kakak ketiga, aku akan kalah. Pada saat ini, mata para dewa surgawi dipenuhi dengan perasaan mendalam yang tak terlukiskan, dan dia mengatakan sesuatu sedikit. Tidak mungkin, Tianzong di samping berkata sedikit. Lihat, Tianan tidak mengatakan lebih banyak, tetapi melihat dua orang yang bertarung dengan sengit di langit. Bum bum bum, niat pedang yang mempesona dan elang raksasa baru saja terjalin, dan mulut elang besar elang raksasa itu langsung memegang pedang sihir besar, dan hati pedang tidak terburu-buru atau lambat untuk mendesak pedang abadi. Sial, jika terus seperti ini, tidak ada keraguan bahwa aku akan kalah. Sebagai orang pertama dalam pertempuran, Tian Hong secara alami menyadari betapa menakutkannya kekuatan penghancur dari niat pedang terang di pedang imajiner besar Jianxin, dan segera membukanya, mulutnya. Tidak bisa melakukannya. Jianxin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Tian Hong, dia terkejut, dan pedang hantu besar itu langsung menghancurkan tubuh energi elang raksasa. Kemudian menyerang tubuh Tian Hong. Bang bang bang, elang raksasa energi itu langsung hancur, dan kemudian aura di sekitar Tian Hong menjadi kacau. Jelas, hilangnya elang raksasa energi juga memiliki dampak tertentu pada tubuhnya. Lain-lain, kamu memaksaku. Dan ketika pedang hantu besar itu hendak mengenai tubuh Tian Hong dengan niat pedang yang mengerikan, Tian Hong tidak membuat gerakan apapun, tetapi berkata dengan penuh kebencian, begitu dia selesai berbicara, aura jahat yang diam perlahan muncul dari tubuhnya. Orang ini, apa yang kamu lakukan? Jianxin memandang Tian Hong, tidak bergerak, dan aura pada orang ini sangat aneh, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tepat ketika Tian Hong hendak melepaskan aura jahat, Tian Hong dengan cepat memegang tangannya di bahu Tian Hong, menekan aura jahat, dan berkata kepadanya. Kakak, Tian Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat rencananya dilihat oleh kakak laki-laki itu. Kembalilah, kamu masih harus meningkatkan kemajuan kultivasimu, kata Tianan perlahan. Tapi orang ini, Tian Hong mengertakkan gigi dan berkata, jelas tidak mau menyerah seperti ini. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Tian Gan secara alami tahu apa yang dipikirkan Tian Hong, dan segera berkata. Kalau begitu aku akan merepotkan kakak. Tian Hong tidak berhenti setelah dia selesai berbicara, dia melompat ke langit dan berdiri bersama saudara keduanya, Tian Chang. Kekuatanmu masih terlalu lemah, dan jika kamu menggunakan benda itu di sini, itu pasti akan menghancurkan rencana kita. Tian Chang berkata perlahan. Begitu, dididik oleh kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua, Tian Hong juga menjadi tenang. Wan Jianmen Jianzi Jianxin benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Tian Hong, yang mengambil posisi Tian Hong di sampingnya, berkata kepada Jianxin di langit dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Melihat ini, Jianxin mengerutkan kening, dan kemudian serangan besar itu menghilang dalam sekejap, dan dia tahu bahwa pria dengan senyum hippie di depannya adalah yang paling kuat di antara 4 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling.
Sangat kuat. Song Yue dan Hong Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu ketika mereka merasakan tekanan samar dari Tianan di depan mereka. Tiangan, apa yang ingin kamu lakukan? Jianxin juga tahu bahwa kekuatan Tianan sangat menakutkan, jadi dia bertanya tanpa menyerah. Jangan lakukan itu, kata Tian Gan sedikit. Kamu, Jianxin tidak bisa menahan diri untuk mengutuk setelah melihat ini. Karena itu lawan lama, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah berlutut dan bersujud ke Tianhong untuk mengakui kesalahannya, lalu keluar, sekte untuk tes darah. Tianan sedikit tertawa. Bajingan ini, ketiga Wan Jianmen di bawah berkata perlahan. Yang lain, biarkan aku membuatmu lumpuh dan mengirimmu ke sungai darah. Bagaimana? Bagaimana kamu memilih? Putih dan hitam perlahan mengelilingi. Putih menempati mayoritas, dan hitam sangat kabur. Tetapi ketika Jianxin melihat ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa kekuatan pria di depannya tidak hanya benar-benar mencapai tahap awal Dou di bintang 8, tetapi dia bahkan telah melahirkan kekuatan kematian. Tahap awal Kaisar Dou bintang 8, yang telah melewati malapetaka kematian Kaisar bintang 8 Dou. Dan kulit Jianxin akhirnya menjadi benar-benar suram pada saat ini. Berapa lama? Kenapa rasanya seperti ini adalah akhir tanpa akhir, dan kamu tidak bisa sampai di sana tidak peduli bagaimana kamu pergi. Di tempat yang sangat gelap di Sungai Darah, seorang pria tampan berkata. Kamu bajingan, lokasi kolam Sungai Darah sangat terpencil. Jika tidak, banyak orang akan berkerumun, di mana giliran kita. Yan Qi di samping melirik Xiao Yi, dan kemudian berkata sedikit. Petik 2. Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan kemudian bersiap untuk terus berjalan. Kalau begitu istirahatlah. Xiao Yan juga mengatakan sesuatu saat melihat ini. Dalam beberapa hari, Xiao Yan dan keempatnya meninggalkan lokasi yang baru saja mereka teleportasi dan menuju ke kolam Sungai Darah, tetapi bahkan jika Yan Qi tahu lokasi yang tepat dari kolam Sungai Darah, di kolam Sungai Darah ini, agar tidak menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya, oleh karena itu, mereka berempat masih mengadopsi metode berjalan paling primitif, sehingga kecepatannya secara alami sangat lambat. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk mendapatkan informasi tentang Sungai Darah. Xiao Yan berkata segera setelah duduk untuk beristirahat. Informasi, mengapa kamu menginginkan benda itu? Yan Qi berkata perlahan. Mengenal diri kita sendiri dan musuh kita dapat membantu kita untuk aman dalam 100 pertempuran. Dan musuh terbesar kita sekarang adalah keluarga kerajaan Xuanling. Mengetahui beberapa informasi spesifik, kita dapat membuat tindakan pencegahan yang sesuai. Xiao Yan tersenyum. Mari kita bicara lebih awal. Di sini, Yan Qi mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, pria besar seperti Yan Qi tidak peduli tentang hal-hal ini sama sekali. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri adalah tirani, khawatir tentang apa ini? Xiao Yan bertanya segera setelah menangkap apa yang dilemparkan Yan Qi. Apa yang menarik perhatian Xiao Yan adalah bola kristal seukuran kepalan tangan, tekstur bola kristal itu cukup lembut, dan itu jelas mahal. Ini adalah bola informasi, sesuatu yang dikembangkan oleh kekuatan fonologis tertentu. Kamu hanya perlu membaca informasi yang ingin kamu ketahui, dan itu secara alami akan diputar kembali di layar. Tapi benda ini hanya merekam informasi setelah memasuki Sungai Darah. Misalnya, kamu ingin mengetahui lokasi spesifiknya, dari 4 jemaat surgawi keluarga kerajaan Xuanling. Atau jika ada keterampilan bertarung, itu tidak mungkin. Dan benda ini cukup mahal, dan tidak banyak orang yang memilikinya, kata Yan Qi. Jadi ada hal seperti itu. Xiao Yan melihat bola informasi di depannya dan tersenyum perlahan. Keluarga kerajaan Xuanling ada di 4 surga. Xiao Yan setuju, dan kemudian dia memegang bola intelijen dengan kedua tangan dan mengatakan sesuatu sedikit. Bum bum bum. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, lingkaran cahaya putih susu langsung muncul di depan semua orang di bola informasi, dan kemudian gambar yang sangat jelas diputar perlahan. Petik 2. Melihat gambar ini, mereka berempat menahan napas secara bersamaan, karena apa yang ditampilkan dalam gambar ini benar-benar terlalu mengejutkan. Aku tidak bermimpi, kan? Xiao Yi berkata tidak percaya setelah menonton tayangan ulang tentang keluarga kerajaan Xuanling hanya dalam beberapa menit.
Hal-hal yang direkam pada bola informasi ini tidak mungkin salah. Yan Qi juga berkata sambil berpikir. 3 hari keluarga kerajaan Xuanling melawan 4 orang dari 10.000 pendekar pedang. 3 hari Tianhong kalah dari kakak laki-laki Wan Jianmen, Jianxin. Kemudian surga besar dan surga ditembak, dan dengan kekuatan 1 orang, 3 orang terluka parah. Xiao Yan setelah meringkas informasi di bidang intelijen, katanya. Namun, Xiao Yan sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun ada sangat sedikit video yang diputar di bola informasi, dan hanya sebagian kecil, Xiao Yan tahu bahwa pasti ada alasan mengapa Wan Jianmen dapat menduduki peringkat pertama di Sekte Super Xuantian Santian, tetapi Wan Jianmen yang begitu kuat, juga dikalahkan oleh jemaat 3 hari dari keluarga kerajaan Xuanling. Jianxin dari Wan Jianmen adalah sosok yang luar biasa. Pada usia muda, dia telah mewarisi kekuatan yang kuat di sektenya sendiri, dan ilmu pedangnya yang mengerikan bahkan lebih sempurna. Bahkan dia dikalahkan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Di tangan dari Tianzong Tianan, cukup untuk melihat bahwa Tianan ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Yan Qi juga berkata perlahan. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati sekarang. Xiao Yi juga setuju dengan itu. Lagi pula, di Sungai Darah, kekuatan dirinya dan Yan Qi ditekan, dan kekuatannya secara alami sangat berkurang, berat. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuatnya, kali ini, itu pasti akan membuat mereka bolak-balik. Xiao Yan dengan lembut menyingkirkan bola informasi, lalu melihat ke langit dan mengatakan sesuatu. Ayo pergi, kolam sungai darah akan segera hadir. Dengan kolam sungai darah, ditambah cairan hantu darah mati di tangan kalian berdua, setelah kamu keluar, kamu secara alami akan memiliki modal untuk bertarung melawan kerajaan Xuanling. Keluarga selama 3 hari saja, kata Yan Qi setelah mengucapkan sepatah kata pun, semua orang langsung bergegas ke kejauhan. Dan ketika Xiao Yan dan yang lainnya baru saja menemukan informasi dan melanjutkan perjalanan mereka, sekte super lainnya juga mengalami beberapa perubahan. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Setelah pohon mati, Song Yue dengan paksa menopang luka di tubuhnya dan bertanya pada kakak laki-lakinya Jianxin. Batuk, aku baik-baik saja. Jianxin sangat lemah, dan dengan paksa membanting pedang abadi ke tanah dan berkata. Apa yang terjadi dengan keluarga kerajaan Xuanling sialan ini? Kami Wan Jianmen tidak memiliki dendam dengan mereka di masa lalu dan tidak ada dendam dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana kita bisa begitu mematikan ketika kita bertemu? Kakak kedua Jian Wuhen menggertakkan giginya dan berkata, tetapi situasinya tidak baik. Wan Jianmen 4 orang, kakak laki-laki Jianxin, kakak laki-laki kedua Jian Wuhen, ditambah Song Yue, ketiganya terluka parah oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan ketiganya mencoba yang terbaik untuk melindungi Hong Qian, jadi cedera Hong Qian secara alami jarang terjadi. Haha, saudara senior Wan Jianmen yang bermartabat, Jianxin, maukah kamu bersembunyi? Sementara mereka berempat berbicara, 3 anggota keluarga kerajaan Xuanling juga mengejar mereka, dan mereka membuat suara dalam sekejap. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Song Yue berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, saya khawatir kita hanya bisa mundur dari sungai darah terlebih dahulu, tetapi ini juga berarti bahwa kita akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi sekte. Ini adalah aura yang sangat aneh, dan aura itu menakutkan bahkan bagi saya. Jianxin berkata perlahan. Ini masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Pada saat ini, Song Yue juga mengertakkan gigi dan berkata, hush. Dan tepat ketika keempat Wan Jianmen putus asa, 3 sosok kekar perlahan muncul. Ikuti aku, pria di ujung berkata perlahan. Orang-orang dari istana kuno yang sunyi. Hong Qian tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ayo pergi. Du Chun juga tidak berani berbicara omong kosong, dan langsung menjauh dari keempat Wan Jianmen. Kemana harus lari? Ketika 3 orang dari aula sunyi kuno menyelamatkan 4 orang dari Wan Jianmen, ketiga orang itu juga menemukan sosok beberapa orang, dan kemudian langsung meraung. Hei, Tianan, sekarang bukan waktunya untuk pertarungan terakhir. Jadi, tunggu saja. Setelah menyelesaikan kata-katanya, kakak laki-laki dari balai gurun kuno tiba-tiba membengkak berkali-kali, dan kemudian raksasa seperti tubuhnya, tiba-tiba, dia meninju ketiga orang itu dan menyerang mereka. Ki Cheng Qi. Kekuatan menakutkan dan angin kencang bergema di udara, memperlambat kecepatan 3 hari.
Jelas, mereka bertiga tidak berani mengabaikan dengan mudah. Bum bum bum. Ketika pukulan itu menghilang, orang-orang di aula kuno yang sunyi adalah orang-orang dengan Wanjianmen, dan menghilang dalam pandangan 3 hari. Bajingan-bajingan ini di aula terpencil kuno. Keempat Wanjianmen yang bisa dibunuh segera oleh Tianan diselamatkan di bawah mata mereka sendiri, dan tidak bisa menahan omelan. Huhuhu. Di dataran yang tidak rata, angin yin meraung dengan marah, dan hantu-hantu ganas menembusnya, menyebabkan tanah itu berubah warna menjadi gelap yang aneh. Apakah lokasi kolam sungai darah? Sosok Xiao Yan berhenti sejenak, lalu matanya beralih ke depan dataran. Menurut apa yang dikatakan Yan Qi, bagian depan dataran ini adalah tempat kolam sungai darah dulu. Xiao Yan sekarang melihat ke depan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Di dataran di depannya, ada warna kusam yang cukup aneh. Jelas, dia tidak tahu mengapa, dan aneh untuk mengatakan bahwa ini dataran adalah di bagian paling depan, batu-batu besar terbentuk, yang membuat beberapa orang bingung. Saya ingat bahwa kolam sungai darah ada di sini, jadi saya tidak boleh salah. Terakhir kali Yan Qi memasuki alam sungai darah adalah beberapa dekade yang lalu, dan nada suaranya menjadi curiga dan tidak pasti, tidak tahu juga. Apakah lokasi kolam sungai darah berubah dalam beberapa dekade terakhir? Bisakah kolam sungai darah dipindahkan? Xiao Yi di samping mau tidak mau berkata, tidak, kolam sungai darah adalah hal yang tidak dimiliki, dan itu berakar dalam. Begitu muncul, itu hanya akan berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Yan Qi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa itu? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga berpikir diam-diam, tetapi setelah beberapa saat, persepsi jiwa yang besar membuatnya melihat depresi di tanah dan batu di depannya, dan kemudian mengarahkan jarinya ke sana, membuka mulutnya. Hati-hati, 10 tahun yang lalu, ada binatang tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7 yang menjaga di sini. Sekarang, saya khawatir kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan. Melihat celah cekung, Yan Qi juga diam-diam berkata, ya, Xiao Yan dan Mu Yingying setuju pada saat yang sama, menyebabkan mereka berdua dipenuhi dengan aliran api suci yang stabil, perlahan-lahan membungkus tubuh mereka. Aku akan melihatnya, kamu tetap di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memimpin untuk memecah kedamaian. Aku akan pergi juga. Mu Yingying mengatakan hal yang sama. Aku pergi saja, itu terlalu berbahaya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, dia melihat desakan langka di wajah cantik Mu Yingying, dan tidak mudah untuk menolak. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Yingying, ikuti aku, hati-hati. Ya, Mu Yingying setuju dengan lembut. Pergi. Dengan tindakan balasan, Xiao Yan juga perlahan berjalan. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa setiap kali dia mengambil langkah, nyala api suci di tubuhnya tampak memancarkan aura jijik ke tanah dan bahkan bebatuan di bawah kakinya, tetapi sekarang Xiao Yan jelas tidak punya waktu untuk peduli ini, dan berjalan perlahan menuju depresi. Turun di depan takik. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Sungguh celah yang kecil. Xiao Yan dan Mu Yingying baru saja datang ke celah ini, dan mereka benar-benar mencium sesuatu dari celah itu, hanya karena tinju ini hanya seukuran kepalan tangan. Jika Xiao Yan tidak menemukannya, itu akan diabaikan. Melalui celah seukuran kepalan tangan ini, Xiao Yan memang melihat sesuatu, tetapi karena celahnya terlalu kecil, apa yang bisa dilihatnya terbatas. Seharusnya ada sesuatu di bawah sana, kata Xiao Yan setelah memastikan. Tabrakan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Shen Yan yang mempesona berjalan langsung menuju celah, mencoba membuka celah untuk mencari tahu. Bang bang bang. Bahkan setelah kue Xiao Yan Shen Yan, batu gelap dan tanah di sekitarnya perlahan bertahan selama puluhan menit sebelum perlahan menghilang. Dan saat bebatuan di sekitar celah misterius ini menghilang, tiba-tiba ada pemandangan yang mengejutkan di bawah. Ini adalah, hanya dalam beberapa napas, Xiao Yan dan Mu Yingying mengarahkan pandangan mereka ke bagian bawah celah yang terbuka, dan mau tidak mau terkejut. Apa yang menarik perhatian mereka berdua adalah daerah pedalaman yang luas. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa hanya depresi ini yang dapat ditemukan di pedalaman besar yang tak tertandingi di depannya, tetapi dari depresi, ada genangan darah besar yang tak terbatas. Segala sesuatu yang bisa dilihat adalah ribuan meter, belum lagi tempat-tempat yang terhalang oleh jarak pandang. Di bawah celah, ada genangan darah yang sangat besar. Di genangan darah,
Warnanya cukup aneh. Warnanya sama dengan warna merah darah manusia, tapi anehnya tidak ada bau darah. Ini adalah kolam sungai darah. Yan Qi memandang Xiao Yan dan mereka berdua sangat terkejut, dan segera berlari perlahan dan tergesa-gesa. Kolam sungai darah. Xiao Yi juga mengikuti dengan cermat, melihat ke bawah, warna air kolam di bawahnya sangat kemerahan, seperti darah merah manusia, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Ini memang kolam sungai darah. Jangan lihat air merah di kolam ini, tapi kolam sungai darah tidak terbuat dari darah manusia yang jatuh ke sungai darah. Kedua kekuatan itu bergabung. Misteri kolam sungai darah, saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kolam sungai darah ini memiliki efek yang sangat misterius. Tidak hanya dapat melembutkan tubuh, tetapi juga dapat digunakan, bahkan dapat menyembuhkan beberapa penyakit gelap, kata Yan Qi. Kolam sungai darah ini sangat aneh, aku tidak tahu bahan apa itu. Sambil mendengarkan penjelasan Yan Qi, Xiao Yan mencoba menyelidiki kolam sungai darah dengan kekuatan jiwanya yang sangat mempesona, mencoba menemukan sesuatu. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas? Apakah dia menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual untuk menjelajahi kolam sungai darah? Kedua kekuatan itu baru saja menyentuh kolam sungai darah, dan semua teraknya habis ditelan oleh kekuatan yang sangat misterius. Turun dan lihat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah ketenangan. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan samar-samar memiliki intuisi, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari bawah. Tidak mungkin. Terlalu berbahaya di sini. Mu Yingying segera menolak ketika dia mendengar kata-kata itu. Sejak kita datang, kita tidak boleh kembali tanpa hasil. Jangan khawatir, aku punya akal sehatku. Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya tersapu, dan langsung berkedip ke kolam sungai darah di bawah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di kolam sungai darah, yang selalu tenang dan diselimuti kegelapan, dan bersama dengan cahaya ini, bahkan ada sosok menyala yang tersapu, dan di bawah kolam, sosok suram, juga diam penampilan. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Dan Mu Yingying dan yang lainnya juga berdiri di celah, sambil waspada terhadap pembangkit tenaga listrik lainnya. Bagaimanapun, ini adalah area publik. Jika mereka semua turun dan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lain, saya takut mereka akan gagal. Berdoalah untuk Xiao Yan. Ada banyak energi hantu di sini. Xiao Yan baru saja tersapu dari celah menuju kolam sungai darah di bawah, dengan kecepatan yang sangat lambat. Lagi pula, Yan Qi baru saja mengatakan bahwa ada penjaga di sini, jadi Xiao Yan ada di sini, sangat hati-hati. Belum keluar, Xiao Yan turun dengan sangat lambat, tetapi celah di bawah celah itu juga berjarak puluhan meter dari permukaan kolam sungai darah. Luar biasa luasnya, area kolam sungai darah ini mungkin beberapa ribu meter. Xiao Yan turun hingga 5 meter dari permukaan air, dan baru saat itulah dia menemukan seluruh gambaran sungai darah ini, kolam. Melihat sekeliling, area kolam sungai darah ini sangat luas, saya khawatir ada ruang kosong ratusan meter di atas permukaan air, dan di atas itu, Xiao Yan dan yang lainnya yang membuka celah. Dari 10 meter di bawah Mu Yingying dan mereka bertiga, ada ruang kosong yang luas di bawah. Permukaan air, sangat tenang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri, dan kekuatan jiwa yang mempesona terus muncul, dan menyelidiki ke permukaan air, tetapi Xiao Yan sangat bingung. Kekuatan jiwanya masih ditangkap oleh permukaan air misterius. Kekuatan di dalamnya ditelan. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan bingung, air yang biasanya tenang tiba-tiba muncul gelombang mengerikan. Ekor besar yang beberapa puluh meter dalam ukuran tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak bagus. Baru saja Xiao Yan masih berpikir, dan tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak ini, dan itu terlalu dekat untuk menyerang, dan tidak realistis untuk melarikan diri. Tubuh abadi. Meskipun wajah Xiao Yan tenang, tetapi dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia masih menemukan kekuatan apa yang terkandung dalam serangan ekor besar, dan kemudian dia tidak berani meremehkan musuh, dan tubuh abadinya yang mempesona, tiba-tiba muncul, keluar. Bum bum bum. Tubuh abadi baru saja muncul, dan segera mengepung Xiao Yan,
seperti raksasa emas, dan serangan ekor energi yang muncul dari permukaan air juga bertabrakan dengan Xiao Yan dalam sekejap. Sangat kuat, serangan keduanya perlahan surut, dan Xiao Yan terbatuk beberapa kali sebelum berbicara. Jelas mengandalkan pertahanan tubuh abadinya, itu masih membawa banyak tekanan pada Xiao Yan. Apa? Keluarlah untukku. Xiao Yan berteriak di bagian bawah, dan kemudian matanya tertuju pada permukaan air. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan diselimuti keabadian, seperti raksasa emas dengan ukuran beberapa puluh meter, dan api suci dan kekuatan jiwa di tubuhnya selalu siap. Begitu makhluk misterius ini muncul, ia akan memancarkan teror, pukulan. Sabu-sabu. Tepat ketika Xiao Yan sangat terkonsentrasi, banyak lepuh tiba-tiba muncul di permukaan air, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Penguasa kedua dari langit pemecah lapisan ketujuh. Beri aku kematian. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan penguasa energi raksasa tiba-tiba terbang ke bawah dengan gelembung. Ho ho ho. Menghadapi pukulan kuat dari Xiao Yan, makhluk di bawah air itu sepertinya mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan saat berikutnya, gambaran lengkap makhluk misterius itu perlahan muncul. Gulu-gulu. Aku tidak menyangka itu serigala gila dan buaya berdarah biru, Xiao Yan mau tak mau berkata sambil melihat pria besar yang perlahan muncul dari air. Buaya darah giok gila, ini adalah sejenis binatang ajaib yang hanya ada di zaman kuno. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dikatakan bahwa buaya darah giok gelombang liar memakan manusia. Melihat kekuatannya dari pria itu sebanding dengan tahap awal manusia bintang 8 Dodi, yang kuat. Saya takut dia telah memakan banyak manusia. Tubuhnya sangat kuat, dan jarang dibunuh oleh orang. Satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan mengalahkannya dan membuatnya patuh. Dan lihatlah pupil orang ini, warna darah yang aneh. Saya khawatir ini adalah pria dewasa. Xiao Yan menatap pria di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Buaya giok gelombang liar berbentuk seperti buaya, tapi itu berbeda dari buaya biasa. Apakah itu cakar depan atau belakang? Di atas cakar, ada jejak darah yang menyegarkan, dan bahkan pupil buaya penuh dengan bau darah yang tidak normal. Crazy Wave Jade Crocodile baru saja muncul, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan waspada. Jelas, dengan persepsi bahaya selama bertahun-tahun, ia tahu bahwa pemuda di depannya tampaknya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di sini saja untuk menggunakan kolam sungai darah, saya akan sangat berterima kasih jika saya bisa menggunakannya. Xiao Yan berkata, tidak terlalu terkejut bahwa buaya darah giok gelombang liar akan memuntahkan kata-kata. Bagaimanapun, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kolam sungai darah adalah tempat permanenku, kamu harus pergi dengan cepat. Crazy Wave Jade Blood Crocodile menolak secara langsung. Di bawah ini, sepertinya ada sesuatu yang bagus. Dan Xiao Yan melihat penolakan orang ini dengan sangat rapi, dan tersenyum tipis. Kamu mencari kematian. Buaya giok gelombang gila tidak ingin membunuhnya karena dia takut pada Xiao Yan, tetapi pada saat ini ketika Xiao Yan mengatakannya, niat membunuh yang mengerikan muncul. Hanya diri sendiri yang dapat mengetahui dan menikmati hal-hal berikut. Hampir, sambil menonton Crazy Wave Jade Blood Crocodile mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengaum ke arah Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan formasi yang mempesona tiba-tiba menghilang dari telapak tangannya. Lau, petik 2. Tidak bagus. Cair buaya darah gila gelombang giok layak menjadi monster yang sebanding dengan tingkat kaisar pertempuran bintang 8 manusia, baru saja merasakan kekuatan menyilaukan di telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian mengeluarkan suara, dan baru saja bersiap untuk menyerang Xiao. Serangan Yan segera menghilang, dan buaya yang cepat melarikan diri dari balok formasi Xiao Yan. Crazy Wave Jade Blood Crocodile tahu bahwa jika sebuah balok diselimuti dalam formasi ini, dia takut dia akan diikat olehnya dalam waktu singkat, dan jika dia diikat olehnya, saya khawatir hal di bawah ini akan dalam bahaya. Ini belum berakhir. Huang Quan marah. Dan Xiao Yan melihat ombak liar dan buaya hijau melarikan diri kemana-mana. Serangan jiwa yang tak terlihat dengan lembut memenuhi ruang. Boom boom boom. Dalam menghadapi serangan jiwa dari kekuatan jiwa Xiao Yan di tingkat puncak Dodi, dia hanya bisa mengakui kegagalannya jika dia membiarkan gelombang gila dan buaya darah biru menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, buaya darah giok yang gila, terkena serangan jiwa, bersinar dengan rasa sakit di pupilnya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sinar arai langsung menyelimutinya.
Aku akhirnya memenjarakannya. Sepertinya kekuatan jiwa yang meroket masih bisa digunakan sebagai pembunuh di saat-saat kritis, tetapi cara menyerang jiwa terlalu terbatas. Temukan waktu untuk memperluas sarana jiwa, serangan. Dan sekarang prasasti inti kehidupan Sendong telah mencapai setengah dari periode puncak, dan tirani formasi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, berurusan dengan ini sebanding dengan 8 orang di tahap awal Kaisar Bintang Do benar-benar harus membuang banyak energi. Xiao Yan selesai berbicara, terlepas dari buaya darah giok gelombang liar yang terikat oleh formasi, dan kembali ke celah. Ini terpecahkan, kata Xiao Yan dengan nada terkejut tepat setelah melihat kakak laki-lakinya kembali ke celah. Dengan formasi yang diberikan Zulao kepadaku, aku memenjarakan orang ini untuk sementara waktu. Xiao Yan berkata sedikit. Hei, Zhu Jin, sepertinya kamu benar kali ini. Xiao Yan ini tampaknya setara dengan Yin Yin Tong. Dan Yan Qi melihatnya di dalam hatinya, secara alami, mereka bertiga memiliki panorama pandangan, jadi metode guntur memberi Yan Qi banyak kejutan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Karena buaya giok gelombang liar telah dipenjara sementara, maka kita masuk ke kolam, kata Yan Qi. Ada kekuatan yang sangat kuat di Blood River Pond. Semakin jauh Anda pergi, semakin besar tekanannya. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Petik 2. Mengenai misterinya, Anda akan tahu kapan Anda turun, kata Yan Qi. Aku tidak harus pergi, kan? Aku akan melindungimu. Xiao Yi, yang ada di samping, tersenyum, jelas tidak terlalu tertarik dengan kolam sungai darah di bawah. Turun untukku. Begitu suara Xiao Yi jatuh, dia langsung dipegang oleh tangan Yan Qi dan melemparkannya langsung ke bawah. Yan Qi tua, kamu. Xiao Yi tidak bisa menggerakkan kekuatannya, jadi dia dilempar ke bawah oleh Yan Qi, memercikkan ombak. Kolam sungai darah memiliki manfaat yang tak terlukiskan untukmu. Juga, cairan hantu darah mati dapat ditelan setelah memasuki kolam sungai darah, dan itu juga bisa dilakukan dengan setengah usaha. Pergilah. Xiao Yan, terima kasih. Pada saat ini, Mu Yingying mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung menyapu ke arah kolam sungai darah di bawah. Mu Yingying tahu bahwa kakaknya Yan Qi sangat membutuhkan kolam sungai darah ini untuk menyembuhkan penyakit gelap di tubuhnya, dan jika Xiao Yan tidak berurusan dengan wali, dia akan kehilangan banyak usaha. Gadis ini, Xiao Yan tak berdaya menyaksikan mereka bertiga mengalir ke kolam sungai darah, tersenyum sedikit, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menempatkan segel jiwa tirani di celah besar, langsung menghadap kolam sungai darah di bawah. Dan di bawah celah, formasi besar di atas kolam sungai darah, dan sosok gemetar buaya darah giok gelombang liar, dapat dilihat bahwa jika Anda ingin melepaskan diri dari ikatan ini, itu jelas akan memakan banyak waktu. Tubuh Xiao Yan baru saja memasuki kolam sungai darah, dan tiba-tiba semburan dingin yang menyegarkan tiba-tiba datang dari air kolam. Air kolam yang dingin. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah menelan cairan hantu darah mati, turun dan lihat, apa yang ada di bawah kolam sungai darah ini memanggilku samar-samar. Mata Xiao Yan menjadi dalam, seolah-olah dalam kegelapan, kolam sungai darah ini adalah yang paling bawah, panggilan datang. Sabu-sabu. Dengan rencana di benaknya, Xiao Yan tidak berani ragu, dan langsung menggunakan kekuatan api suci untuk membungkus tubuhnya, dan kemudian terus turun. Di Blood River Pond, semakin jauh tekanannya, semakin besar tekanannya, tetapi peningkatan dirinya juga sangat besar. Tekanan yang sangat kuat. Setiap kali dia turun beberapa jarak, Xiao Yan merasakan ledakan rasa sakit di tubuhnya, tetapi karena alasan ini, Xiao Yan juga menemukan bahwa setiap kali air kolam berwarna merah darah bersentuhan dengannya, akan mengirimkan jejak kekuatan yang sangat misterius ke dalam tubuhnya, dan dengan peningkatan kekuatan itu, ki pertempuran di tubuh Xiao Yan juga perlahan membaik. Hanya di sini. Pertama, serap sebagian kekuatan kolam sungai darah. Kemudian melahap cairan hantu darah mati. Xiao Yan merasa damai, lalu memejamkan mata dan berkonsentrasi pada daya serap. Xiao Yi dan Mu Yingying sama seperti Xiao Yan, tapi Yan Qi sedang menuju ke dasar kolam sungai darah, lalu apa yang ada di bawah sana? Dan ketika Xiao Yan dan keempatnya memasuki kolam sungai darah juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sialan. Petik 2. Apa yang keluarga kerajaan Xuanling lakukan? Petik 2.
Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang antar sekte super ketika kamu secara terbuka menyerang sekte super lainnya? Di atas batu, dua sosok samar berbicara perlahan. Keduanya secara alami adalah dua dari rumah boneka, Hua Lexin. Dari tahap awal bintang 7 Doudi dan Hua Feng, saudara senior Hua Feng yang merupakan kekuatan penuh. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah sungai darah, hidup dan mati. Petik 2. Dan aku selalu merasa bahwa kali ini keluarga kerajaan Xuanling tampaknya sangat salah. Kakak senior Hua Feng berkata sedikit. Kakak laki-laki, bagaimana menurutmu? Hua Lexin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Beberapa hari yang lalu, keluarga kerajaan Xuanling telah berperang melawan murid-murid Wan Jianmen selama 3 hari, dan bahkan Jianxin dikalahkan. Petik 2. Wan Jianmen dikenal sebagai kepala sekte super Xuantian kami, dan kekuatan Jianxin bahkan lebih tak terduga, orang kejam seperti itu menderita di bawah keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling memainkan permainan catur yang besar. Pada saat ini, Hua Feng berkata sedikit. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Hua Lexin juga menjadi curiga. Di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, saudara-saudara senior lainnya telah mundur, jadi kali ini, hanya saya, Kaisar Dou Bintang 7, yang dapat menyelesaikan kompetisi, jadi saya tidak bisa bersaing dengan Xuan. Keluarga kerajaan Ling memiliki konflik langsung. Petik 2. Pertama, pergi dan bergabunglah dengan tim rumah boneka kita, tempat terakhir dari api suci, di mana aku percaya, akan menentukan kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya. Petik 2. Selain itu, dengan hubungan yang buruk antara Paviliun Dupa Pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keduanya adalah variabel terbesar dalam kompetisi sekte ini, kata Hua Feng. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak laki-laki senior. Hua Lexin mendengar kata-kata itu dan mengangguk, bagaimanapun juga, tidak ada cara yang baik saat ini. Meskipun mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte sebelumnya juga dapat berpartisipasi pada saat ini, banyak dari mantan murid luar biasa dari banyak sekte sedang mundur. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung pergi ke pinggiran Sungai Darah, dan serangkaian perubahan juga terjadi di tempat lain. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, beberapa orang di istana kuno yang sunyi bertanya perlahan. Kakak Feng Hong, kali ini, terima kasih banyak. Melihat bahwa mereka telah melarikan diri dari pengejaran 3 hari keluarga kerajaan Xuanling, Song Yue melindungi Hong Qian dan mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada Feng Hong. Ini hanya sedikit usaha, kita harus berterima kasih kepada kakak senior kita. Feng Hong berkata sambil tersenyum. Feng Lin, apakah kamu tidak mundur? Kenapa? Jianxin, yang berada di sampingnya, menahan luka di tubuhnya dan berkata kepada kepala 3 orang di aula sunyi kuno di depan dari dia. Hei, tidak lama setelah saya meninggalkan Bea Cukai, saya bertemu sekte dan memulai kompetisi, dan saya dikirim oleh master untuk memimpin tim. Tubuh kekar dari kakak laki-laki Feng Lin dari istana sunyi kuno tersenyum dan berkata. Jianxin, bagaimana kamu bisa? Setelah Feng Lin selesai tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata. Kami dikalahkan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun Jianxin tidak mau mengakuinya, dia berkata tanpa daya. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Feng Lin melihat ke kejauhan dan berkata dengan ringan. Sangat kuat. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, saya bisa mengalahkannya, tetapi setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu petualangan apa yang dia temui. Kekuatannya dekat dengan tahap awal bintang 8 Doudi, dan dia selamat dari malapetaka kematian. Jianxin berkata dengan suara yang dalam. Bahkan sepertinya ada sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal itu, setiap kali aku bertarung dengannya, itu akan membuatku marah yang tak dapat dijelaskan. Akhirnya, Jianxin angkat bicara. Dan dengan suara Jianxin, hati semua orang tenggelam, jelas memikirkan tindakan balasan. Ini kekuatan yang sangat murni. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, Xiaoyan telah terbenam di kolam sungai darah selama beberapa hari terakhir, dan sesekali, setelah terbiasa dengan kekuatan aneh kolam sungai darah, mengandalkan kekuatan api suci, itu terus menurun. Dan setiap kali jatuh, itu akan membawa tekanan besar ke Xiaoyan. Dengan tekanan ini, kemampuan tirani tubuh Xiaoyan juga perlahan berubah. Xiaoyan dengan lembut membuka matanya,
mengeluarkan beberapa napas tak terlihat, dan melalui penyerapan kekuatan misterius di kolam sungai darah hari ini, Xiao Yan telah membuat langkah samar menuju tahap tengah dari Seven Star Dou. Kaisar, sedikit. Anda harus tahu bahwa energi yang dibutuhkan untuk setiap level Dou di sangat besar, hanya dalam beberapa hari, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan banyak, yang cukup untuk melihat misteri kolam sungai darah ini. Sudah hampir sampai. Sudah waktunya untuk mengambil cairan hantu darah mati. Xiao Yan berkata perlahan, lalu membalik telapak tangannya, dan sebuah manik yang dikelilingi oleh energi hantu aneh muncul di tangannya. Saya tidak tahu mengapa, ketika cairan hantu darah mati ini baru saja muncul, ki hantu terluarnya dan ki hantu di kolam sungai darah benar-benar beresonansi, tetapi Xiao Yan mencium sesuatu dari cairan hantu darah mati, yang bisa dimiliki oleh Dou di bintang 8 yang kuat. Saya tidak tahu apakah kita dapat membuat terobosan lebih lanjut dengan cairan hantu darah mati dan kolam sungai darah. Sekarang kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou pada tahap awal dapat menangani pembangkit tenaga listrik lainnya. Meskipun ada banyak cara, dalam analisis terakhir, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Petik 2. Dan dalam pertempuran terakhir api suci, jemaat 3 hari dari keluarga kerajaan Xuanling sangat diperlukan. Di antara jemaat 3 hari dari keluarga kerajaan Xuanling, 1,5 melangkah ke Kaisar Petarung Bintang 8, dan yang lainnya adalah Kaisar Petarung Bintang 8 yang asli. Hari-hari awal Kaisar Bintang Dou. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan ekspresi tegas keluar. Tunggu, bagaimana kamu menggunakan benda ini? Menelannya secara langsung. Saat berikutnya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke cairan hantu darah mati di tangannya, tetapi menjadi linglung. Jelas, meskipun seorang alkemis tahu betapa berharganya benda ini, dia tidak tahu bagaimana caranya. Gunakan. Jika kamu ingin mati, telan saja. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara suram perlahan bergema di benak Xiao Yan. Jimat pemakan jiwa. Xiao Yan sangat gembira. Senior, bagaimana kamu menggunakan benda ini? Meskipun Xiao Yan tidak tahu keberadaan seperti apa yang ada di jimat pemakan jiwa, tetapi bisa menawar dengan pamannya, itu sudah cukup untuk melihat bahwa pria di dalamnya juga seorang pria yang kuat. Cairan hantu darah mati, inilah yang melahirkan kekuatan kematian di tubuhmu. Kekuatanmu saat ini hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Jika kamu menelannya seperti ini, aku takut jika kamu membiarkan kamu memiliki api suci, kamu akan meledak dan mati dalam sekejap. Sebuah suara datang dari jimat pemakan jiwa. Ini benar-benar berbahaya. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar ini. Jika kamu ingin menyerap benda ini secara maksimal, kamu harus melawan racun dengan racun, kata Soul Eater. Mengatasi racun dengan racun. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan terus berputar, jelas memikirkan sesuatu. Cairan hantu darah mati. Kolam sungai darah. Benarkah? Xiao Yan tertawa sambil girang. Ruzi bisa diajari. Ya, itu menggunakan kekuatan kolam sungai darah untuk melemahkan cairan hantu darah mati, sehingga bisa diserap olehmu dengan lancar. Kolam sungai darah disebabkan oleh energi hantu dan darah manusia kuat Anda ditambah beberapa iklim khusus. Ini berisi ki hantu mengerikan yang dapat sangat melemahkan ki hantu, memungkinkan Anda untuk menyerap kekuatan paling murni dari cairan hantu darah mati. Petik 2. Jika tidak ada kolam sungai darah, saya khawatir bahkan jika orang biasa mendapatkan cairan hantu darah mati, mereka tidak akan dapat menyerapnya dengan lancar. Bagaimanapun, energi hantu yang terkandung di dalamnya terlalu besar, tidak hati-hati, Anda akan mendapat masalah. Soul Eater berkata. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, hati-hati saat menelannya. Aku selalu merasa ada sesuatu yang najis di sungai darah ini, kata pemakan jiwa. Hal-hal yang najis. Xiao Yan baru saja akan memulai, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menjadi bingung. Karena jimat pemakan jiwa milik dunia hantu, benda najis ini jelas bukan hantu atau napas manusia. Seperti sebelumnya utusan Kiri Gorevin terbunuh di pegunungan gurun, tetapi nafas di sini jauh lebih kuat daripada utusan Kiri Gorevin itu, kata Lord of Soul Eater. Lebih kuat dari utusan Kiri Gorevin. Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan yang kuat dari utusan Kiri Gorevin masih terlihat jelas di matanya. Jika bukan karena Seng Yan dan para senior,
Aku khawatir terakhir kali dia pergi ke pegunungan gurun, Xiao Yan akan mati dan tidak hidup. Dan bahwa kekuatan utusan Kiri Gorevin juga telah mencapai tingkat puncak kaisar pertempuran manusia. Jika ada sesuatu di sini yang lebih kuat dari kematian, maka itu pasti Dou Xian, Dou pembangkit tenaga listrik tingkat Xian, untuk Xiao Yan saat ini, tetapi bencana kepunahan. Kamu melahapnya terlebih dahulu, dan setelah kamu melahapnya, kamu masih harus turun ke dasar kolam ini bersamaku. Setelah pemakan jiwa selesai berbicara, dia terdiam tanpa suara. Apakah sesuatu yang najis? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, menambahkan kekuatan jahat dari 4 bintang surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling, dia tidak tahan. Aku memikirkan sesuatu. Lupakan saja, mari kita bicarakan setelah menelan darah dari darah yang mati. Saya sementara menekan keraguan di hati saya dan berkata, cairan hantu darah mati, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan berkata langsung ke cairan hantu darah mati di tangannya, dan kemudian langsung menutup matanya. Kecelakaan. Kekuatan jiwa besar meletus langsung dari dalam tubuhnya, dan kemudian kolam sungai darah Anda tiba-tiba menjadi gelisah setelah diam, dan gelombang hantu yang sangat terang berkumpul di arah Xiao Yan. Dan dengan munculnya ki hantu yang begitu besar, ki hantu di atas manik-manik cairan hantu darah mati menghilang dengan cepat. Ini benar-benar berguna. Xiao Yan sangat senang ketika dia melihat ini. Tampaknya senior di jimat pemakan jiwa tidak menipunya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengerahkan ki hantu di kolam sungai darah, karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia ingin melahap cairan hantu darah mati, dia hanya bisa melahap lapisan ki hantu terluar setelah dia melelehkannya, jika tidak maka akan terbakar. Si kecil yang sangat pintar, Yan Qi, yang tidak jauh di bawah Xiao Yan, juga perlahan membuka matanya saat ini. Karena mereka semua sudah mulai melahap, maka aku hanya bisa melepaskan hal-hal berikut. Lebih baik menyembuhkan penyakit gelap di tubuhku secepat mungkin. Tapi aneh untuk mengatakan itu di kedalaman ini, sungai darah, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku, gumam Yan Qi, tetapi noda darah yang sangat menakutkan menjulang di area di punggungnya yang paling mudah diabaikan. Tentu saja, dan Mu Yingying di kejauhan merasakan gejolak yang tiba-tiba dari kolam sungai darah, dan segera mengetahui keanehan cairan hantu darah mati ini, jadi dia menemukan cara untuk menyelesaikannya. Adapun Xiao Yi, itu adalah kejutan yang menyenangkan untuk menemukan bahwa dia terus-menerus menyerap kekuatan misterius di kolam sungai darah, dan benar-benar membuat kekuatannya maju perlahan. Akhirnya baik-baik saja, Xiao Yan menatap cairan hantu darah mati di tangannya, dan mau tak mau meledak dalam ekstasi di pupilnya. Sehari berlalu, dan manik-manik cairan hantu darah hitam dan putih juga mengungkapkan penampilan aslinya. Cairan hantu darah mati asli dikelilingi oleh lingkaran ki hantu yang sangat gelap. Melalui ki hantu aneh ini, kekuatan putih di dalam benar-benar terhalang. Namun, saat Xiao Yan memobilisasi hantu di kolam sungai darah, ki memasuki darah mati cairan hantu, dan gas hantu terluar tiba-tiba meleleh seperti balon kempis. Ini adalah cairan hantu darah mati yang sebenarnya, kata Xiao Yan penuh semangat sambil memegang seluruh tubuh manik Anglika di telapak tangannya. Pada saat ini, lingkaran kekuatan menyilaukan terus muncul dari manik-manik Baizi. Kekuatan ini membuat Xiao Yan tidak bisa tidak kagum. Kekuatan kematian. Berhasil atau gagal, hari ini. Ayo, kata Xiao Yan dengan senyum bebas dan santai. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya terangkat sedikit, dan seluruh tubuh manik Anglika didorong langsung ke mulutnya oleh Xiao Yan. Leng berdengung. Cairan hantu darah mati Baizi baru saja mengalir ke mulut Xiao Yan, dan tiba-tiba kekuatan yang hampir gila tiba-tiba meledak tubuh. Sejak itu memasuki mulutku, di mana alasanmu untuk melarikan diri? Xiao Yan, pria kuat itu menahan darah dari darah yang mati dan melakukan perlawanan yang sangat kejam, berkata. Dan saat pikiran Xiao Yan baru saja jatuh, tiba-tiba tubuh Xiao Yan, tubuh abadi dilepaskan, dan seluruh tubuh menunjukkan cahaya kemasan, api suci kuning bersahaja membungkus seluruh tubuh, ditambah kekuatan jiwa besar dan kekuatan spiritual, di bawah tekanan umum Xiao Yan, cairan hantu berdarah itu sangat tidak mau ditekan oleh Xiao Yan. Guru, dengan suara, Xiao menelan cairan hantu darah mati. Dan dengan cairan hantu darah mati Baizi memasuki tubuh, semua anggota badan dan tulang di tubuh Xiao Yan tiba-tiba tampak terbuka, dan aliran kekuatan besar yang stabil tiba-tiba meledak.
Leng berdengung. Dan cairan hantu darah mati berwarna putih sepertinya tahu bahwa dia sedang ditelan dan disempurnakan oleh Xiao Yan, dan melawan dengan panik, mencoba melepaskan diri, tetapi Xiao Yan memiliki begitu banyak metode untuk membiarkan hantu darah mati itu, cairan untuk melarikan diri. Kuat, dan tanpa jejak vitalitas. Huhuhu. Jejak kekuatan Baizi terus muncul di kaki dan tulang Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan kehidupan yang tersembunyi di tubuhnya yang tidak pernah dipanggil oleh dirinya sendiri benar-benar menjadi gila saat ini. Dan binatang api Xiao Yan, yang telah tidur di Laut Douqi, perlahan membuka pupilnya dan mengawasi dengan waspada pada energi putih yang mengandung kekuatan kematian yang mengalir ke Laut Douqi. Orang ini sepertinya merasakan bahwa kekuatan kematian tidak baik. Xiao Yan juga berkata dengan senyum lucu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Douqi di Laut Douqi-nya berubah menjadi binatang yang berapi-api, dan menghadapi binatang api semacam ini, Xiao Yan hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang hal itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Aum, di Laut Douqi, Douhe yang tersegel berdiri diam di sampingnya, dan Seng Yanjing juga berbaring diam di sampingnya. Hanya binatang buas yang berapi-api ini dengan lebih dari 23 jenis api di sekujur tubuhnya, menghadapi kekuatan Baizi. Dia meraung perlahan, dan dari suara itu, terlihat ada sedikit kebencian. Anak kecil, ini adalah kekuatan kematian, dan saya harus bergabung dengan lautan ki pertempuran saya sebelum saya dapat melahirkan kekuatan kematian. Sekarang lautan pertempuran ki di tubuh saya telah dimakan olehmu, benda ini hanya bisa dimakan olehmu. Setelah memikirkannya, Xiao Yan berpikir bahwa binatang api telah memakan ki pertempuran di Laut Ki Pertempuran, jadi dia berkata. Ho ho ho, tampaknya merasakan niat Xiao Yan. Binatang yang menyala-nyala itu meraung beberapa kali di lubuk hati Xiao Yan, seolah berkata, benda ini terlalu tidak enak, aku tidak akan memakannya. Kamu pemilih makanan. Xiao Yan cemas, jika nyala api ini jika binatang itu tidak melahap kekuatan kematian Baizi, maka apa yang telah dia lakukan dalam beberapa hari terakhir dapat dianggap sebagai usaha yang sia-sia. Berhenti bicara omong kosong. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Xiao Yan meraung, melihat kelembutan suaranya, meninggikan suaranya beberapa kali. Ho ho ho, binatang api itu merasakan kemarahan Xiao Yan, dan segera meraung beberapa kali untuk melawan, melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat untuk bertobat, dan kemudian tidak berani untuk tidak mematuhi Xiao Yan, dan sangat enggan. Ketika dia berjalan ke sisi kekuatan kematian putih, dia tampak seperti dia tidak memiliki cinta untuk hidup. Omong-omong, kekuatan kematian benar-benar aneh. Kekuatan kehidupan normal berwarna putih, sedangkan kekuatan kematian berwarna hitam. Mengapa kekuatan kematian murni dalam cairan hantu darah mati ini sebenarnya berwarna putih? Karena tempat ini. Apakah karena kemakmuran dunia hantu? Xiao Yan bertanya dengan curiga. Hei, pria kecil ini menarik. Ada hal-hal supernatural di dunia manusia, dan ada lusinan hal aneh di Laut Douqi orang ini. Saya ingat situasi ini, seluruh dunia 1000 besar. Tidak banyak orang, kan? Di masa depan, ketika binatang api yang ganas ini dapat sepenuhnya diubah menjadi sosok manusia, saya khawatir orang-orang itu akan berdiri di puncak dunia ini di masa depan. Dan Master of Soul Eater merasakan tubuh Xiao Yan situasi binatang api di Laut Douqi, dia tersenyum sedikit. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu. Jika dia tahu, apalagi puluhan keajaiban langit dan bumi, ada 22 api yang berbeda di benua Douqi hanya dengan membicarakannya, sehingga membentuk Kaisar Yan, belum lagi lainnya, keajaiban langit dan bumi. Mengapa kamu berdiri diam? Makan. Merasakan binatang api di Laut Douqi, berdiri tak bergerak di samping kekuatan kematian putih, Xiao Yan tidak bisa menahan raungan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Persetan. Aku akhirnya mendapatkan cairan hantu darah mati, dan akhirnya menyingkirkan hantu di dalam, kamu masih tidak menyukainya. Kamu tidak tahu bahwa meletakkan benda ini di luar akan menarik kecemburuan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan ditangkap oleh api. Dimarahi dengan kejam secara langsung. Gulu-gulu. Binatang api itu tampaknya sangat spiritual, dan setelah diraung satu demi satu oleh Xiao Yan, dia tidak berani berhenti. Karena takut akan apa yang akan dilakukan Xiao Yan, dia mengangkat telapak kecilnya yang lembut dengan lembut, dan saling berhadapan di udara. Pergilah dengan kekuatan putih kematian itu. Kekuatan kematian 4 dewa dan tidak ada Tuan Baizi yang disebut oleh binatang api,
dan itu langsung tersapu dari tubuh binatang api. Sabu-sabu. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan kematian Bai Zi ditelan oleh binatang api itu. Binatang api itu dikelilingi oleh 23 jenis api, dan dengan masuknya kekuatan kematian, itu tidak menyebabkan situasi apapun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setelah melahap energi kekuatan kematian, tampaknya nyala api itu binatang itu lapar, dan sedikit menyusut. Setelah binatang api menelan kekuatan kematian, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan hitam aneh perlahan muncul dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan maut. Tapi Xiaoyan tidak bergeming, bahkan tertawa, dan langsung berkata, Kaisar Bintang 7 Dou berada di panggung tengah. Tapi dia belum siap untuk bahagia. Tiba-tiba, dia merasakan terobosan karena kekuatan kematian, dan promosinya adalah perkembangan alami. 7 bintang Dou Kaisar berada di panggung tengah. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kekuatan menerobos karena dia menelan kekuatan kematian. Menurut tebakan Xiaoyan, meskipun kekuatannya saat ini hanya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dia bisa bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7 tanpa menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Selain itu, bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 8, dia tidak takut, karena sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan kematian yang lahir di tubuhnya, tetapi di antara pembangkit tenaga listrik bintang 7 Dou Di, dengan kombinasi kehidupan dan kematian, saya khawatir Xiaoyan bisa tetap tak terkalahkan. Jangan terlalu cepat bahagia. Dendammu yang menghilang secara aneh memang dimakan oleh binatang api. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Aku tidak tahu sekarang. Dan kapan Xiaoyan berpuas diri, Soul Eater dituangkan langsung di atas semburan air dingin. Senior, apakah kamu tahu? Xiaoyan sangat gembira ketika mendengar ini. Tahu beberapa, pemakan jiwa berkata dengan ringan. Binatang api itu, apa sebenarnya itu? Xiaoyan buru-buru bertanya ketika dia tahu jimat yang melahap jiwa, dan jika ki pertempurannya benar-benar dimakan oleh binatang yang menyala-nyala itu, bagaimana mungkin binatang yang menyala-nyala ini lahir di tubuhnya? Berbagai pertanyaan menghinggapi Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya bisa meminta bantuan. Api hingga 23 warna di tubuhmu juga merupakan keajaiban dunia, kan? Setelah beberapa saat, pemakan jiwa berbicara langsung. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung menjelaskan api aneh itu kepada jimat pemakan jiwa. Begitulah, menurut apa yang kamu katakan, binatang yang menyala ini seharusnya merupakan perpaduan dari 23 jenis api yang berbeda. Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, dia tampak percaya diri. Apa? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar kata-kata itu. Saya ingat bahwa di peri api, ada yang maha kuasa di zaman kuno. Tuan Besar menggunakan api sebagai sumbernya, dan dikatakan bahwa dia berasal dari alam yang lebih rendah sepertimu. Dengan teknik kultivasinya yang aneh, dia mencari api suci untuk menelannya di sepanjang jalan. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dia berada di antara puncak dunia 1000 besar. Pada saat itu, kekuatanku sangat lemah, tetapi aku beruntung memiliki hubungan dengannya. Nafas di tubuhmu sepertinya merasakannya. Jiwa Eater sepertinya mengingat sesuatu, dan perlahan membuka mulutnya. Peri api, latihan aneh, melahap api suci. Mungkinkah? Setelah Xiaoyan selesai mendengarkan jimat pemakan jiwa, sebuah tebakan berani muncul di benaknya. Dia memiliki nama yang tidak diketahui. Kaisar Tuoshe. Pemakan jiwa berkata dengan penuh hormat. Apa? Xiaoyan kaget saat mendengar kata itu, nama ini terlalu familiar baginya. Selain itu, jimat pemakan jiwa, yang selalu tinggi di tangan dan rendah di mata, dapat sangat dihormati, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari Kaisar kuno Tuoshe. Meskipun aku tidak tahu mengapa binatang api di tubuhmu ini terbentuk, tapi menurutku nafas dari binatang api ini sangat mirip dengan Yang Maha Kuasa, jadi kupikir mungkin ada hubungan di antara keduanya. Tentu saja, apakah hubungan ini baik atau buruk, dan hubungan seperti apa itu, kamu masih harus menemukannya sendiri. Pemakan jiwa berkata perlahan, jelas hanya itu informasi yang bisa dia berikan kepada Xiaoyan. Jika itu masalahnya, aku khawatir binatang yang menyala-nyala ini adalah keturunan Kaisar kuno Tuoshe. Xiaoyan bingung untuk sementara waktu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jadi, Xiaoyi dan binatang yang menyala-nyala itu sama-sama keturunan Kaisar kuno Tuoshe. Tiba-tiba,
Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu, dan segera berkata, "Hei, aku tidak tahu tentang itu. Tapi Xiao Yi adalah peri api yang nyata sekarang, dan dia juga memiliki segel reinkarnasi di tubuhnya, aku khawatir itu sangat mungkin." Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. "Ini benar-benar merepotkan," kata Xiao Yan tak berdaya, melengkungkan bibirnya. Para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk membahas ini, jadi dia segera menekan rasa ingin tahu tentang Xiao Yi dan binatang api di tubuhnya, dan berkata perlahan. "Karena kamu telah menyerap cairan hantu darah mati, inilah saatnya untuk turun bersamaku untuk melihat. Ada hal-hal baik di bawah ini." Pemakan jiwa berkata dengan rakus. "Saya juga merasa ada sesuatu yang memanggil saya dari bawah, dan setiap kali saya menggunakan kekuatan jiwa saya, panggilan itu bahkan lebih kuat. Apa yang terjadi di sini?" Xiao Yan selesai berbicara, dan langsung menggunakan api suci untuk mengisolasi dia. Lihat di bawah kolam sungai darah. Sekilas, air kolam yang sangat merah memberi Xiao Yan perasaan seperti jurang. "Pergilah, turun dan lihatlah. Jangan khawatir, ada aku." Setelah beberapa saat, pemakan jiwa berkata langsung. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung setuju. Ini adalah tempat yang penuh dengan hantu, tetapi dia memiliki jimat yang melahap jiwa, jadi dia secara alami tidak takut, dan Xiao Yan sangat ingin tahu tentang apa yang ada di bawahnya. Tabrakan, api suci kaki yang mempesona langsung membungkus seluruh tubuh Xiao Yan, dan kemudian turun terus-menerus dengan bantuan dampak kekuatan jiwanya. Setiap beberapa puluh meter ke bawah, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa energi hantu menakutkan di air kolam sungai darah menjadi lebih menyegarkan. Hantu yang sangat aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat bahwa air kolam merah di sekitarnya telah berubah menjadi hitam pekat. "Apa, iblis kecil, apakah kamu takut akan hal itu?" Jimat pemakan jiwa telah bercokol di depan Xiao Yan, dan merasakan Xiao Yan tiba-tiba berhenti bergerak, lalu berbicara perlahan. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. "Tidak, saya hanya berpikir bahwa kolam sungai darah berwarna merah, bagaimana bisa ada hantu yang begitu kuat di bawah?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya. "Hei, apa ini?" Ketika tuannya berada di puncaknya, hantu dilepaskan, belum lagi sungai darah kecil ini, bahkan benua Xuanling Anda akan musnah dalam sekejap, untuk suara bangga. "Ayo pergi, itu seharusnya hampir sampai." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, memutar matanya dengan jimat yang melahap jiwa, dan segera berkata. Bocah kecil ini. Pemakan jiwa menemukan bahwa Xiao Yan telah memutar matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk diam-diam. 500 meter. Sial, hantu yang sangat kuat, hantu ini benar-benar menggerogoti kekuatan api suciku. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, itu hampir sampai. Tunggu. Dan suara berapi-api yang sangat terang juga lahir di tubuh utama Soul Eater. 700 meter. Tidak mungkin, energi hantu terlalu kuat. Tunggu aku. 800 meter. Kalau terus begini, api suci yang menutupi tubuhku akan kita semua akan mati di sini. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Aku sudah melihat benda itu, aku jamin kau sepadan dengan uangnya. 1000 meter. Tidak, itu batasnya. Dan Xiao Yan merasa ketika dia telah mencapai batasnya, mata Xiao Yan tiba-tiba tertarik dengan pemandangan di depannya. Itu, pertarungan jiwa. Itu, pertarungan jiwa. Suara kaget Xiao Yan perlahan bergema di dasar kolam sungai darah. Dan melalui suara Xiao Yan, apa yang terpantul di depan Xiao Yan dan jimat pemakan jiwa adalah sebuah objek di dasar kolam sungai darah, yang berukuran sekitar 5 meter. Dasar sungai terletak dengan tenang di dasar, yang tampaknya diisolasi oleh kekuatan misterius, dan di atasnya, dua benda yang sangat mempesona perlahan berdiri. Di sisi kiri dasar sungai adalah gulungan perak yang dibungkus dengan cahaya cian. Di gulungan itu, kekuatan yang menakuti kekuatan jiwa Xiao Yan perlahan bercokol. Di sebelah kanan adalah lonceng seukuran telapak tangan. Di atas lonceng seluruh tubuh penuh dengan bau darah yang tidak biasa. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Keterampilan bertarung jiwa. Lonceng sungai darah. Dua suara yang sangat terkejut tiba-tiba bergema di dasar kolam sungai darah.
Blood River Bell. Alasan mengapa Xiao Yan tahu bahwa mungkin ada keterampilan bertarung jiwa dalam gulungan Qian disebabkan oleh kekuatan jiwa yang besar, dan saat ini, dia tidak tahan mendengar suara yang begitu mengejutkan datang dari jiwa. Iter talisman tetap terbuka dan berbicara. Sue Heling, mengapa ini terdengar sedikit familiar? Xiao Yan mengulangi beberapa kali dalam hati, lalu berkata dengan lembut. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada benda yang begitu berharga di sini. Iblis kecil, sepertinya kita tidak datang dengan sia-sia kali ini. Sebuah kekuatan misterius keluar dari jimat yang melahap jiwa, menghadap Xiao Yan tersenyum. Senior, apa kamu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sue Heling, ini adalah akhir dari 12 prajurit jahat di dunia hantu. Jimat pemakan jiwa tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan, dan berkata langsung. Apa, lonceng sungai darah ini sebenarnya adalah yang terakhir dari 12 tentara jahat di dunia hantu. Tidak heran aku selalu merasa akrab, jadi begitulah. Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan lega, jelas ada sesuatu tentang 12 tentara jahat di dunia hantu, yang dijelaskan kepada Xiao Yan oleh pamannya Raja Jinlong sebelumnya, jadi Xiao Yan kurang lebih beberapa tayangan. Hei, jangan lihat peringkat lonceng sungai darah di bagian bawah dari 12 prajurit jahat di dunia hantu. Tetapi dalam hal kemampuan bertarung, aku khawatir pemakan jiwa peringkat ke-10 mungkin tidak dapat dibandingkan. Soul Eater berkata dengan sangat bersemangat. Sue Heling, dikatakan sebagai formasi. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Tidak buruk, lonceng sungai darah dapat menampilkan peta sungai darah, dan peta sungai darah ini dapat digambarkan sebagai pembunuh sejati. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan hantu tingkat peri yang bertarung dengan bintang 1, jika kamu mengendalikannya Sue Heling, aku khawatir aku dapat dengan mudah melenyapkanmu Suan Santian. Pemakan jiwa berkata dengan ringan, tetapi suaranya sangat bersemangat. Hantu abadi pada tingkat keabadian pertempuran bintang 1 dapat secara mandiri memilih seluruh Suan Santian. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak buruk, lonceng sungai darah dapat dikatakan telah menyerap banyak energi darah. Setelah dilepaskan, ribuan mil di sekitarnya akan terlibat di dalamnya. Selain kekuatan misterius itu, saya khawatir hanya bintang 3 yang Douxian kuat. Hanya dengan begitu kita bisa menyelesaikannya. Tapi di Suan Santian saat ini, tidak ada tingkat pembangkit tenaga listrik seperti itu, kata jimat pemakan jiwa. Ini benar-benar bayi yang baik. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, Sue Heling ini tampaknya adalah formasi yang dia kembangkan. Tetapi bahkan formasi itu berkali-kali lebih kuat dari dirinya hari ini. Hei, lonceng sungai darah ini bagus, tapi tidak cocok untukmu. Gulungan di sebelah lonceng sungai darah. Melihatnya, pemakan jiwa berkata dengan sengaja, seolah mencoba menarik perhatian Xiao Yan. Begitu, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengetahui pemikiran hati-hati dari jimat yang melahap jiwa itu, dan segera berkata tanpa mengeksposnya. Benda itu, jika aku mengharapkannya bagus, seharusnya merupakan keterampilan bertarung jiwa yang sangat kejam. Petik 2. Sekarang kekuatan jiwamu telah meroket, dan kamu kekurangan metode serangan jiwa. Petik 2. Sangat cocok untukmu. Soul Eater tersenyum. Lalu apa? Xiao Yan juga bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak menggunakan skill Soul Fighting dan memberiku Blood River Bell ini? Pemakan jiwa berbicara langsung. Senior, kamu hidup di tubuhku sekarang, jadi tidak apa-apa aku tidak mengenakan biaya sewa. Petik 2. Dan tidak perlu merepotkan, sepertinya aku bisa mengambil bel sungai darah dan keterampilan bertarung jiwa di dalam tas. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk, sebagai manusia, kamu tidak boleh serakah. Petik 2. Kalian manusia tidak punya kata untuk diucapkan, keserakahan tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Pemakan jiwa buru-buru membela. Juga, energi darah yang terkandung dalam lonceng darah ini terlalu aneh. Jika Anda mengumpulkannya secara paksa, saya khawatir satu kecelakaan akan menyebabkan serangan gelap. Jimat pemakan jiwa membuka mulutnya. Lalu senior, apakah kamu anakku yang berumur 3 tahun? Xiao Yan segera mengerutkan kening dan berkata. Dengan kekuatan jiwa yang besar, Xiao Yan menemukan bahwa lonceng sungai darah sama dengan jimat yang melahap jiwa. Dengan isolasi api suci, saya tidak berani mengambilnya gegabah, tapi Xiao Yan juga seorang veteran, jadi dia pasti tidak akan semurah pemakan jiwa. Iblis kecil, bagaimana menurutmu?
Jimat pemakan jiwa tidak punya pilihan, dan bertanya langsung. Ini sangat sederhana. Petik 2. Lindungi aku selama 3 tahun, lonceng darah ini Xiao Yan pasti akan menyerah. Xiao Yan berkata tanpa senyum. Kamu memperlakukanku sebagai penjahat bebas. Petik 2. Apakah kamu pikir aku kucing atau anjing? Aku pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Aku akan menjadi pengawalmu untuk anak manusia yang bau, bahkan jika kamu membunuhku. Mendengar itu kata, pemakan jiwa tertegun. Dengan marah menolak. Tuan pemakan jiwa, sepertinya ada jalan. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Aku tidak tahu kamu pemakan jiwa seperti apa di dunia hantu. Yang aku tahu hanyalah kamu hanyalah sisa dari pemakan jiwaku. Menyerap kekuatan banyak klan jahat asing, aku khawatir kamu masih tidur nyenyak sekarang, kan? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ketika kamu berada dalam krisis, aku akan menyelamatkanmu sekali. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa aku buat. Soul Eater menghela nafas sebentar, lalu mengucapkan kata demi kata. Deal, Xiao Yan menjawab langsung ke jimat pemakan jiwa. Awalnya, Xiao Yan hanya ingin merusak jimat pemakan jiwa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jimat pemakan jiwa akan begitu menyegarkan. Ini benar-benar iblis kecil yang tahu cara menyelesaikan akun. Tapi aku setuju sebelumnya bahwa identitasku sebagai pemakan jiwa dari dunia hantu, di mata kalian manusia, adalah penjahat keji. Jika aku mencoba menyelamatkanmu, aku khawatir kamu akan dianggap oleh manusia sebagai dunia manusia. Pengkhianat. Ketika saatnya tiba, kamu akan berakhir sebagai tikus yang semua orang menyeberang jalan dan berteriak. Soul Eater berpikir sejenak, lalu berkata pelan. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, ada banyak orang jahat dengan 2 kaki di dunia manusia. Jika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke dunia hantu bersamamu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Anak baik, kamu punya keberanian, kata Soul Eater sambil tersenyum. Karena keputusan telah dibuat, maka sudah waktunya untuk mengumpulkan 2 hal ini. Sue Heling, aku menghabiskan banyak usaha pada awalnya, tetapi aku tidak mendapatkanmu, tetapi sekarang aku harus datang jauh-jauh. Tidak ada usaha, kata Soul Eater dengan rakus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.